Waduh, serem juga ini. Ntar ya, biar nggak ada nyamuk. Biar nggak ada hujan. Biar kayak di TV-TV aneh. Waduh, Kena ente? banjir. Oh, Bolong kayaknya. dari mulut aneh kali ya. Padahal ada bau-bau gimana gitu ya. Aduh. Ganti profesi sekarang. Iya nih. Katanya mahal bayaran pawang. Oh, Iya, makanya aneh ganti profesi aja lah. ini punya buat sosis bakar ya? Iya. Yang murahan dulu kita. Gitu. Namanya juga nyoba-nyoba ya, Tat ya. Iya, lumayan 3 digit ya. Nah, itu tahu, Tat. Ente pakai jas hujan? Iya, dingin di luar. Oh, musim hujan sih ya. Makanya. Baju aneh juga gak kering-kering, no. Iya. Ntar, aneh taruh dulu peralatan pawang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Hidayah Islam Hidayah. Ya. Oke. Kali ini Tat, Ya. kita akan membahas yang lagi viral. Ekspresinya kayak gitu ya. Iya Tat, karena aneh kaget kan. Sekelas perhelatan akbar lah ya. Oh ya. Dunia olahraga jatuhnya kan. MotoGP. Oh, GP. Dari Gundul GP ya. GP apa sih Tat singkatannya? Apaan ya? Gaji pokok. 1 koma dong. Nah, ada yang mencuri perhatian Tat Iya. di MotoGP kemarin, Hmm. yaitu tadi yang aneh bawa, Oh gitu. pawang hujan. Bawang hujan. Nah, kita akan bahas Tat, pawang hujan dalam pandangan Islam dan apakah kita harus menyikapi itu seperti apa? Yap. Apakah emang kearifan lokal kita harus kita banggakan? Ya. Atau gimana dalam pandangan Islamnya seperti apa? Ya. Mari kita bahas. Silakan Ustaz. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pertama kita mengucapkan alhamdulillah ya Kang. Alhamdulillah Tat. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena dalam kehidupan sehari-hari ini kita senantiasa melibatkan Allah. Betul. Contohnya, ketika kita ingin berangkat ke kantor membawa kendaraan, kita telah melibatkan Allah dengan cara berdoa dengan doa kendaraan. Ya. Ya. Doa kendaraan, subhanallazi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Yap. Wa inna ila rabbina lamun qalibun. Doa selesai, kita berangkat. Kita berharap mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sampai kantor ada aktivitas makan. Kita pun melibatkan Allah dengan cara doa makan. Betul. Tentunya anak semua kita tahu ya. Ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah itu kita pun sering tentunya berdoa kepada Allah dengan doa meminta kelapangan hati dan dilancarkan lisan kita. Betul. Doanya tentu Kang Anda juga sudah hafal pasti. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah doa untuk hati kita supaya lapang. Hati kita besar, nggak gampang dendam, nggak gampang hasut, nggak gampang benci sama orang. Dan supaya lisan kita itu berbicaranya lancar. Nah, semua aktivitas itu kita libatkan Allah dengan cara berdoa. Betul. Namun sungguh sangat disayangkan yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat ketika ingin melaksanakan sebuah aktivitas yang besar, contohnya seperti aktivitas hajatan, Ya. aktivitas yang kemarin Ya. MotoGP ya, MotoGP benar. motor gaji pokok. Jadi seharga gaji pokok motornya. Iya. Mahal Tat, kita juga seharga gaji pokok Iya. kita. Seringkali aktivitas yang besar, Iya. kegiatan yang besar seperti itu dilakukan tanpa melibatkan Allah. Maksudnya tanpa melibatkan Allah bagaimana? Ya malah melibatkan klinik-klinik atau dukun-dukun yang tidak dalam ruang lingkup syariat Islam. Betul. Ya, ketika ada orang ingin melaksanakan sebuah hajatan dan ia memanggil pawang hujan, itu berarti dia tidak melibatkan Allah, hanya melibatkan dukun. Dan yang telah terjadi kemarin
itu pawang hujan yang ada di Mandalika itu adalah dukun milenial namanya, Kang. Iya. Dukun melek teknologi mungkin. Iya. Dukun teknologi. Dan sungguh disayangkan ketika kita melakukan sebuah praktek perdukunan atau mempercayai apa yang telah dilakukan oleh dukun, itu sama saja kita telah musyrik. Ketika kita telah musyrik, otomatis amalan-amalan yang telah kita lakukan itu senantiasa hilang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sungguh disayangkan. Namun betapa banyak kalau kita lihat komentar-komentar di YouTube ya, netizen ini dikatakan sebagai kearifan lokal. Tapi menurut saya ini bukan kearifan lokal, melainkan adalah kemusyrikan lokal. Jadi seperti itu. Iya. Tapi kan orang-orang pada senang, Tat. Bahkan pembalap pun ikut senang. Iya. Karena ya itu sebuah hiburan yang langka yang Oh, jarang gitu ya. mereka lihat di luar negeri sana. Kalau di sini pun ya pawang hujan pun kalau di hajatan pun Iya. tacepin lidi, bawang, cabe, sama nasi goreng. Kalau kan lempar daleman nih ke atas genteng. Serem juga ya. Nah, makanya. Kok jatuh ada yang makan gimana? Netes ya asin. Nah itu Tat, gimana Iya. Tat? Nah, itu namanya masyarakat telah membenarkan kebiasaan. Jadi tidak semua kebiasaan itu benar. Jadi seperti itu. Jadi yang telah tadi Kang Ando katakan itu kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Namun kalau kita lihat telisik lebih dalam, para pawang-pawang hujan itu mereka telah bersekutu dengan jin. Dan ketika ada orang yang telah bersekutu dengan jin, jin itu tidak meminta gratisan saja. Yang diminta oleh jin itu adalah Tumbal. akidah kita. Oh tidak. Iya, Tumbal juga bisa. tidak semuanya. Tidak semuanya. Iya. Akidah kita telah tergadaikan. Kalau seandainya telah memanggil pawang-pawang hujan seperti itu. Tapi pawang ular nggak masalah dong? Itu nggak ada masalah. Mau pawang kodok, mau pawang pawang jomblo. Aduh. Saking nggak terima kenyataan gitu kan. Pawang aneh Tat. Pawang ando. Pawang buaya kali ya. Pawang buaya, ente bisa jinakin buaya. Waduh, serem juga. Jinakin aneh nggak bisa Tat, ya? Iya. Berarti, tapi kan kemarin pawang hujannya ya dibilang berhasil enggak Tat ya? Karena sepanjang itu menjelang laga pentingnya, partai pentingnya gitu, pas kelas MotoGP-nya pun hujan. Bahkan sampai petir menyambar Tat. Iya. Berarti sepenuhnya nggak berhasil dong Tat? Ya tidak berhasil. Kalaupun seandainya berhasil itu atas izin Allah, bukan atas dasar kuasa pawang. Ya berarti cuma ini dong ya, apa? Mainan doang ya? Ya sekedar mainan aja. Untung-untungan ketika hujan dia berhasil, hujan dia gagal dong. Hujan dia gagal. Nah ini yang menjadi hal yang sangat bahaya Kang Ando. Ketika ada pawang hujan melakukan aktivitasnya dan ternyata itu beneran reda, kan masyarakat sekitar melihat, wah hebat nih pawang hujan, bisa meredakan hujan. Otomatis akidah orang-orang itu telah tergadaikan. Orang-orang menganggap bahwa yang menghentikan hujan adalah pawang. Padahal itu adalah kuasanya Allah. Betul. Jadi kalau ada aktivitas pawang hujan yang berhasil, itu bukan atas dasar kegiatannya, melainkan itu atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya ada solusi dalam Islam yang tidak harus mendatangkan pawang hujan. Apa tuh Tat? Ada doanya ya? Ada doanya. Seperti apa? Ya, jadi doanya itu kita ngambil sebuah kisah lebih dahulu ya dari seorang sahabat yang datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika seorang sahabat datang secara terburu-buru kepada Rasulullah yang sedang duduk bersantai. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini sudah beberapa hari terguyur hujan hingga akhirnya ontak saya tidak bisa keluar. Maksud ontak saya tidak bisa keluar adalah maksudnya ia tidak bisa bekerja. Otomatis ia tidak bisa mencari nafkah. Nah, tidak lama kemudian Rasul langsung merespon dengan cara mengangkat tangannya. Ya. Jadi memang sudah disunnahkan bagi kita, diharuskan bagi kita ketika kita berdoa itu mengangkat tangan. Bentuk keseriusan kita kepada Allah. Apa doa yang telah diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Artinya adalah, ya Allah, alihkan. Maksudnya alihkan itu hujan yang sedang turun deras kepada kami dan tidak kepada kami. Gitu. Maksudnya tidak kepada kami, alihkan ke pihak yang lain yang lebih membutuhkan terhadap Air. hujan ya atau air. Jadi solusinya dalam Islam, kalau kita punya aktivitas yang penting dan kalau kita punya janji yang penting dan tidak bisa keluar rumah, itu berdoalah dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hawalaina wala alaina. Ucapkan sebanyak 3 kali. Jadi seperti itu solusinya dalam Islam. Ya, Itu doa pengusir hujan, pengalih. pengalih hujan. Iya, pengalih hujan. Insya Allah kalau Allah berkehendak untuk berhenti, niscaya berhenti. Namun kalau seandainya hujan tidak berhenti, ya Allah menakdirkan hujan terus. Ada pihak-pihak lain yang membutuhkan hujan tersebut. Mungkin ada pohon yang sedang kekeringan, ada cacing yang sedang kepanasan, membutuhkan kelembaban. Jadi seperti itu. Seperti itu Tet. Iya. Kalau aneh kepanasan, Ya kan. berarti ente Iya. pindahin hujan ke aneh gitu. Makanya. Jadi kalau daerah Kang Ando lagi hujan malam minggu, itu doanya para jomblo itu. Waduh, Supaya Kang Ando itu nggak kemana-mana. kan Kayak gitu. sama-sama jomblo Tet. Berarti kuat-kuatan nih. Kuat-kuatan. Ngadu ilmu kita. Ngadu ilmu seperti itu. Aduh, berarti dalam pandangan Islam pawang hujan tidak dibenarkan Tet, Tidak ya? dibenarkan. Yang dibenarkan adalah dengan cara berdoa, Melibatkan Allah ya. melibatkan Allah langsung. Tapi kalau hanya untuk sekedar hiburan, Tetap tetap. itu agak membahayakan juga. Iya. Berarti ya namanya kita kan Indonesia ya, Nusantara. Kearifan lokal pasti beragam Tet, ya, Iya. di negara ini. Ya kita juga sebagai masyarakat ya menyikapinya harus gimana nih Tet? Gitu. Ya. Kalaupun seandainya pihak-pihak terkait ya, pihak panitia di acara tersebut ingin mengekspos kearifan lokal, ya menurut hemat saya seharusnya tampilkanlah yang lain. Mungkin tampilkan parade kuda lumping, tari saman, tari binjai. Ada tari binjai ya? Adanya salah dari kita. Tari binjai. Ya itu bisa jadi kearifan lokal yang tidak ada di Amerika. Jadi kayak gitu. Mungkin mukul-mukul apa, foto mantan begitu ya. Iya. Tapi kenapa pawang tersebut dibayar hampir katanya 3 digit Tet, ya? Nah itu seharusnya kan itu dialihkan ke orang-orang yang lebih butuhan ya. Ya. Iya. Mungkin pawang hujannya lebih membutuhkan. Oh, membutuhkan Iya, ya. lagi membutuhkan lah. Ya memang itu udah rezekinya Iya, kali ya. namanya rezeki kan ya. Ya, yang bisa menilai ya hanya Allah Tet, ya. Iya betul. Tapi kita sungguh sangat berharap ketika kita mendapatkan sebuah rezeki yang halal, berkah dan baik. Percuma besar kalau seandainya dihasilkan dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Betul. Seperti itu. Oke Tet, mungkin ada pesan-pesan terakhir. Pesan sebelum kita closing. Ya. Pesan dari saya untuk seusaha mungkin jaga akidah kita dengan tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seandainya aktivitas penting kita terhalang, mungkin ada di antara keluarga kita, ada anak kita ingin melakukan pernikahan atau mungkin ingin melakukan bepergian ke tempat yang jauh, jangan sekali-kali kita melibatkan klinik-klinik atau dukun-dukun yang biasa disebut dengan pawang hujan. Libatkanlah Allah ketika turun hujan dan saat itu misalnya kita ingin melakukan sebuah aktivitas, yaitu dengan cara doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hawalaina wala alaina. Insya Allah aktivitas kita akan berjalan lancar. Kalaupun hujan tetap turun, itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi pesan dari Ustadz semoga bisa tersampaikan ya. Iya. Dan bisa diamalkan. Iya, mudah-mudahan. Amin.
Amin Oke. Rabban. Mungkin hari ini kita cukupkan Ya, insyaallah. tentang pawang hujan ya. Iya. Aneh ada job lagi tadi. Oh iya. Sibuk sekali ya. 3 digit ya. Iya. 3 digit. Jangan bukan mesir hujan, Oh gitu. mesir nyamuk. Mungkin dagang jas hujan. Jangan. Ya udah. Oke. Cukup sekian, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman bantu like, share, komen, dan subscribe. Insya Allah konten dari kita bermanfaat bagi semua ya Tet ya. Amin. Oke, saya Ando pamit dan Saya Irfan Helmi pamit. atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Hidayah Islam selanjutnya. Hidayah Islam. Hidayah. Ya. Ya.